Assalamualaikum, hai kembali lagi dengan saya di sini. Hari ini saya mau menjelaskan tentang apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan sebelum submit ataupun daftar akun ataupun satu lagi yaitu upload dokumen. Nah, yuk kita simak beberapa ya caranya. Nah, di sini kita tahu semua ya teman-teman bahwa banyak sekali jenis formasi yang dibuka pada tahun ini, yaitu ada CPNS, ada P3K Guru, P3K Teknis, dan P3K Tenaga Kesehatan. Nah, semua itu mendaftar di satu akun yaitu SSCSN. Namun, ada beberapa syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan untuk masing-masing jenis pengadaan yang ada. Yang pertama sekali, sebelum teman-teman submit ataupun mengakhiri pendaftaran, ya, atau sebelum teman-teman mau mendaftar buat akun nih, perhatikan dulu data yang teman-teman miliki. Nah, yang perlu harus disiapkan itu dua ya teman-teman ya, dua persyaratan paling utama yaitu nomor induk KTP dan nomor KK. Nah, bagaimana jika belum punya KTP ataupun belum eKTP, maka dipersiapkan datanya terlebih dahulu baru didaftar. Nah, nik, nama itu tidak bisa diubah lagi. Kak, ketika misalnya pas pendaftaran terus datanya nggak tercatat nih, datanya enggak terdeteksi oleh akun di sistem ASN atau dikatakan bahwa nicknya tidak terdaftar, maka teman-teman bisa menghubungi langsung di Sdukcapil tempat teman-teman tinggal ya. Nah, untuk formasi atau informasi untuk informasi di Sdukcapilnya, teman-teman bisa lihat di helpdesk ya, bisa klik di helpdesk dan ambil nomor untuk data diri tentang nomor NIK yang tidak ditemukan. Nah, teman-teman bisa klik di sini yang pertama sekali. Kalau enggak ada, berarti teman-teman langsung aja layanan helpdesk ya. Layanan helpdesk ini bisa berupa yaitu data diri ya, dan di data diri kemudian pilih nomor KK tidak ditemukan. Atau untuk informasi lainnya, teman-teman bisa klik di tautan yang ini. Nah, kemudian apalagi sih, teman-teman juga harus ingat ya, periode pendaftarannya. Pendaftaran memang dibuka dari tanggal 20 sampai dengan 9 Oktober. Namun, untuk P3K Guru ada sedikit perbedaan, yaitu untuk kategori khusus dibuka dari tanggal 20 sampai tanggal 30 September. Sedangkan untuk formasi umum dibuka dari tanggal 30 sampai tanggal 9 Oktober. Nah, jadi yang bertanya-tanya, kok nggak bisa milih, kok nggak bisa daftar, atau gimana ya, kenapa? Nah, berarti ini udah tahu jawabannya teman-teman ya. Nah, kemudian apa sih lagi yang harus diperhatikan? Ayo perhatikan kembali ya, kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikannya misalkan teman-teman ada nih administrasi, tapi di formasinya diminta ada tambahan, atau sebenarnya dimintanya administrasi negara tapi teman-teman administrasi aja. Atau misalkan ada persyaratan lainnya untuk kualifikasi pendidikan, maka dibaca kembali persyaratan-persyaratannya sebelum mendaftar, sebelum memilih formasi yang teman-teman berpikir bahwa teman-teman bisa daftar di formasi tersebut. Nah, kemudian password. Nah, password ya jangan sampai lupa karena akan menyusahkan diri teman-teman juga ya. Oke, dari hal-hal yang itu, kemudian untuk syarat khusus lainnya pasti setiap instansi punya syarat khusus lainnya. Yang paling apa ya?
Mungkin seperti kayak ada penentuan IPK untuk lulusan dari D1 sampai S2 ya. Jadi teman-teman perhatikan benar-benar, baca lagi ketentuan IPK-nya. Jangan sampai berpikir bahwa memang secara umum ya pengadaan CPNS ataupun P3K itu disyaratkan 2,75. Namun ada beberapa instansi yang paling rendah atau minimal nilainya itu 3,00. Jadi ayo baca lagi, jangan karena semua jurusan ataupun formasinya banyak malah kelupaan dengan mengecek persyaratan nilai gitu ya. Ataupun di tinggi badan. Nah, di tinggi badan ini juga saya dulu pernah di tahun berapa ya, memang ketika kita memaksakan sesuatu ya akhirnya ya udah kita cuman menempuh kegagalan aja gitu ya. Maksudnya gini, kalau memang persyaratannya ada tingginya, pasti nanti akan dites tinggi badan, dan jika teman-teman tidak memenuhi maka lebih baik cari formasi lain yang lebih memenuhi di kriteria atau syarat-syarat yang teman-teman punya gitu ya. Oke, selanjutnya untuk upload dokumen. Nah, ini pembahasan akun udah beres ya. Kita lanjut pindah ke upload dokumen. Upload dokumen, ayo perhatikan kembali jenis file yang harus diupload. Jadi biar sekali kerja gitu. Misalkan diminta file bentuk JPEG, maka disiapkan bentuk JPEG, dan kalau misalnya bentuk PDF gitu ya. Kemudian ukuran file ayo di convert dulu ataupun disesuaikan dulu ukuran filenya. Jangan yang ada berulang-ulang upload malah gagal terus ternyata karena ukuran filenya terlalu besar ya. Kemudian sebelum teman-teman upload dokumen ya, teman-teman juga harus perhatikan kembali tanggal. Nah, ada beberapa instansi yang menentukan tanggal upload dengan tanggal surat harus sama, atau ada sebagian instansi yang hanya menyatakan bahwa tanggal dokumen itu boleh selama masa pendaftaran. Ya, boleh tanggal apa aja, yang penting masih masa pendaftaran. Itu perlu sekali diperhatikan teman-teman. Banyak sekali yang gagal cuman gara-gara tidak memperhatikan syarat itu ya. Jadi di satu instansi misalnya mengharuskan tanggal submit dengan dokumen, syarat-syarat ataupun surat lamaran misalnya ya, itu harus sama tanggalnya. Jadi berbeda tanggal itu sangat tidak dianjurkan jika ada persyaratan khususnya. Kemudian ya, apalagi yang harus diperhatikan ya, jelas dan tidak jelasnya dokumen kalian. Nah, setelah misalnya dokumennya udah besar di convert, kemudian cek lagi apakah dokumennya masih terbaca. Jangan sampai tidak bisa dibaca. Jadi ketika dokumen tidak bisa dibaca, maka panitia nanti akan beralasan bahwa dokumen tidak terbaca atau tidak terdeteksi gitu ya. Jadi cek kembali dokumen yang mau diunggah, tanggalnya, ukurannya, tampilannya, ataupun seperti ijazah ya. Ijazah, ingat teman-teman, harus upload yang asli berwarna. Asli, walaupun bukan leges, tapi tidak boleh hitam putih, harus berwarna ya teman-teman ya. Jadi semua file yang diupload berbentuk dalam file aslinya, bukan leges ataupun fotokopi. Nah, yang terakhir, apalagi yang harus diperhatikan, misalnya teman-teman ada kendala dalam upload yang prosesnya terlalu lama, boleh teman-teman coba bersihkan cache, cookiesnya, dan riwayat pencariannya dulu, kemudian login kembali, dan pastikan juga jaringan internetnya bagus. Oke, itu aja ya. Jika ada pertanyaan, misalnya kayak teman-teman kurang paham di proses draft dokumennya ya. Nah, untuk draft dokumen yang tidak disediakan di file pengumuman, biasanya disediakan di tempat upload langsung di akun SSCSM.
Jadi teman-teman bisa lengkapi data terlebih dahulu dan lihat di sana file-file apa aja yang harus diupload gitu ya. Jadi jangan mendadak hari terakhir tapi ternyata ada satu dokumen lagi yang harus diupload dan belum dipersiapkan. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan sampai keliru ataupun jangan sampai gagal gara-gara hal-hal yang karena kurang teliti ataupun tidak membaca persyaratan di pengumuman dengan baik ya. Semoga semuanya lulus dan dimudahkan jalannya. Assalamualaikum.